warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawabah. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian yang pertama yang berkaitan dengan tidak puasa di bulan Ramadan. Kemarin sudah kami singgung bahwa ada uzur-uzur atau hal-hal yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan puasa. Yang kami singgung kemarin, uzur di dalam syariat di sini ada dua pembagian. Yang pertama adalah uzur yang berupa haid dan nifas, atau uzur yang berkaitan dengan syarat sahnya puasa. Kemudian yang kedua adalah uzur yang tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya puasa. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uzur yang pertama yaitu yang berkaitan dengan syarat sahnya puasa. Perempuan haid atau perempuan yang nifas tidak boleh, ya, tidak hanya sekedar tidak boleh untuk melakukan puasa, karena salah satu syarat sahnya puasa adalah tidak dalam kondisi haid dan nifas, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Minhajul Talibin. Faslun wa syartus shaumi, faslun syartus shaumi al-islamu wal aqlu wan naqa'u anil haidi wan nifasi jami'an nahar. Jadi pasal yang menjelaskan tentang syarat puasa. Syaratnya puasa atau syarat sahnya puasa itu adalah Islam, berakal, kemudian tidak dalam kondisi haid dan nifas di seluruh siang, itu mulai dari fajar shadiq sampai maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa orang yang murtad atau orang yang haid atau perempuan yang haid atau perempuan yang nifas, maka puasanya batal. Adapun yang berkaitan dengan hilangnya akal, terdapat perincian sebagai berikut. Yang pertama adalah jika hilangnya akal ini sebab gila, ya, maka membatalkan puasa atau batallah puasa secara mutlak. Ya, walaupun sebentar gilanya, tetap ya, puasanya batal. Yang nomor dua, jika sebab hilangnya akal ini adalah karena pingsan atau mabuk, maka bisa membatalkan puasa jika mabuknya atau pingsannya mulai dari fajar shadiq sampai maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Nah, ini kalau sebentar ini tidak sampai membatalkan puasa. Namun terus kalau yang ketiga adalah masalah tidur, ya, ini sudah maklum kalau tidur itu tidak membatalkan puasa, ya. Hatta kalau umpamanya mulai fajar shadiq sampai maghrib tidur pun tidak apa-apa, puasanya tetap sah, ya. Tapi ya makruh, ya, karena bulan puasa ini adalah bulan yang seharusnya diisi oleh ibadah, kok dibuat tidur. Nah, ini letak makruhnya di situ. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya uzur yang tidak berkaitan dengan syarat sahnya puasa, ya, yang muaranya adalah ketidakmampuan melakukan puasa. Nah, para ulama di sini menyebutkan beberapa orang yang masuk dalam kategori ini, ya, tidak sembarangan, ya, tidak kok bilang tidak mampu terus
boleh tidak puasa, tidak seperti itu. Ini dijelaskan secara terperinci oleh para ulama ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama dan kedua adalah orang yang sakit dan orang yang bepergian ya. Orang yang sakit dan orang yang bepergian atau musafir ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 185 surat Al-Baqarah. Langsung saja ke lafadznya ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam kondisi bepergian, maka bisa diganti dengan puasa di hari-hari yang lain. Artinya adalah boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Ya, terkait dengan orang sakit, nah, di sini ada kutipan yang sangat menarik dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain ya. Kami bacakan, walil maridhi salah satu ahwalin. Orang sakit ini punya 3 kondisi. In tawahhama dhararon yubihut tayammum. Nah, in tawahhama dhararon yubihut tayammum jaza lahul fitru kuriha shaum wa jaza lahul fitru ya, gitu. Kalau orang sakit ini memperkirakan adanya bahaya jika dia puasa ya, bahaya yang sampai memperbolehkan tayamum. Kalau dalam kitab-kitab biasanya bahaya yang memperbolehkan tayamum ini atau sakit yang memperbolehkan tayamum ini ada 3 biasanya yang disebutkan ya. Yang pertama adalah yang menyebabkan ziyadatul marad, tambahnya sakit. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan shinun fahish ya, atau cacat yang sangat di dalam sebuah anggota. Atau yang ketiga ini adalah bat iburin atau lambatnya kesembuhan ya, lambatnya kesembuhan. Nah, ini yang memperbolehkan tayamum ya. Jika dia itu memperkirakan akan muncul seperti itu ketika dia puasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan makruh baginya berpuasa. Selanjutnya wa in tahaqqaqa al-udhrul madhkur ya. Wa in tahaqqaqa al-dharurul madhkur au ghalaba alaihi dhannu au ta'adda bihi al-udhru ilal halaki au ila dhahabi manfaatnya udhwin wajabal fitru wa haruma alaihi as-shaumu gitu ya. Ya. Jika bahaya ini sampai taraf pasti gitu ya, taraf pasti. Ya, yang memastikan ya siapa ya? Ya ahlul khibrah, jadi orang-orang yang ahli ya, pasti ya. Ya, pasti akan mendapatkan bahaya seperti itu, atau diduga kuat ya akan terjadi bahaya seperti itu, atau puasa ini atau udzur untuk tidak berpuasa atau puasa ini sampai menyebabkan dia itu mendekati kematian. Nah, ataupun menyebabkan hilangnya manfaat satu anggota badan ya, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib tidak puasa dan haram untuk berpuasa. Selanjutnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar melanjutkan, wa in kanal maradu khafifan bihaitsu la yatawahhamu dhararon yubihut tayammum ya, ini haruma as-shaumu wa haruma al-fitru wa wajaba shaumu malam yakhaf az-ziyadata ya. Jika penyakit itu sedikit, sebentar atau sedikit ya, atau ringan gitu, sekira tidak dikhawatirkan bahaya yang memperbolehkan tayamum ya, maka haram baginya untuk membatalkan puasa dan wajib berpuasa tetap ya,
sakit panu atau sakit apa ya, sakit yang ringan-ringan itu ya tidak sampai memperbolehkan batal puasa. Nah ini kalau ya, seperti itu, selama dia tidak khawatir ya penyakitnya akan bertambah ya. Sebab tidak berpuasa gitu. Sebab tidak berpuasa. Kalau penyakit panu kan masa gara-gara sebab tidak berpuasa akan tambah, kan nggak mungkin ya. Selanjutnya untuk Syekh Muhammad Nawawi bin Umar melanjutkan ucapannya tadi itu wakal maridi al hasaduna wal malahuna wal fa'alatu wa nahuhum. Disamakan dengan hukumnya orang sakit itu adalah orang-orang yang memanen alias petani-petani gitu ya. Kemudian al-malahuna para pelaut atau nelayan-nelayan ya. Kemudian wal fa'alatu dan pekerja-pekerja keras ya, atau semisal mereka wanahuhum. Nah, ini disamakan hukumnya dengan orang sakit alias boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ada batasan-batasan yang harus diketahui ya, yang sangat dijelaskan sangat lengkap di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ya. Yang pertama adalah dia memang pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai Syawal atau tidak bisa dialihkan di malam hari. Nomor dua adalah dia memang benar-benar tidak kuat, alias kalau umpamanya pas waktu kerja itu puasa ya berarti dia akan memperoleh bahaya yang membahayakan dirinya gitu ya, entah itu sakit atau apa gitu ya. Yang nomor tiga adalah dia tetap niat puasa di malam harinya ya. Artinya tidak niat mokel tapi niat puasa di malam harinya, sehingga ketika dia tidak kuat terus mokel. Yang keempat adalah dia harus niat ambil rukhsah ya, ambil rukhsah atau ambil dispensasi dari syariat. Harus ada niat ambil rukhsah ya, ketika makan itu ya, jangan langsung makan ya, saya niat membatalkan puasa ini karena ambil rukhsah gitu ya, seperti itu, ambil dispensasi. Yang nomor lima dia tidak niat kerja itu karena agar supaya diperbolehkan tidak puasa gitu, nggak seperti itu ya, niatnya nggak seperti itu. Nah, kalau dia niat kerja biar nanti saya diperbolehkan mokel, berarti mokelnya itu adalah maksiat gitu ya, karena dia sengaja untuk bekerja karena niat agar supaya meninggalkan kewajiban ya, itu namanya hilah atau menghilah atau merekayasa hukum ya. Nomor 6 adalah ketika makan dan minum itu adalah secukupnya ya, artinya tidak berlebih-lebihan ya, tidak embuh-embuh itu enggak seperti itu ya, karena yang namanya darurat itu tuqaddaru biqadriha atau disesuaikan dengan kadarnya gitu ya, karena ini darurat. Selanjutnya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah musafir ini atau orang yang bepergian ini, yang diperbolehkan meninggalkan puasa itu adalah bepergian yang jauh sejauh 16 farsakh atau masafatu qasrin ya, jarak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Lah 16 farsakh itu berapa kalau kilonya? Kalau satu farsahnya itu adalah 5.544 meter, maka 16 farsakh berarti 88,7 kilo. Nah ini, sudah barang tentu tujuannya sudah barang tentu tambah tujuannya tidak boleh tujuan maksiat, maksudnya bepergiannya tidak boleh karena tujuan maksiat. Kalau bepergiannya karena tujuan maksiat, maka tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh mengambil dispensasi untuk tidak berpuasa. Ini catatannya adalah sekalipun dia itu kuat untuk berpuasa, tetap dia boleh untuk meninggalkan puasa.
tapi berpuasa lebih baik. Ya. Berpuasa disunahkan berpuasa. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa antasumu khairul lakum. Ya. Berpuasa lebih baik. In kuntum ta'lamun. Selanjutnya orang yang diperbolehkan untuk mokel yaitu adalah orang yang menyusui, perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil. Ya. Ketika keduanya ini mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayinya. Kemudian yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa juga adalah orang tua renta yang tidak kuat puasa atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Para saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus pertanyaannya adalah orang-orang tadi yang boleh untuk tidak berpuasa, apakah wajib mengqadai? Nah, secara umum Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori menyebutkan di dalam kitabnya Manhajut Thulab, ya, wa yajibu qada'u ma fata walau li'udrin la bi kufrin asliyin wasiba wa jununin fi ghairi riddatin wa sukrin. Ini ya, jadi kata kuncinya itu. Jadi wajib mengqadai puasa yang telat atau puasa yang tidak dilakukan sekalipun dengan sebab udzur. Ya. Kecuali kalau udzurnya adalah sebab kafir asli, artinya adalah tidak murtad, ya. Sebelumnya tidak pernah Islam, ya, mulai kecil kafir, ya, kemudian masuk Islam, tidak wajib mengqadai hari-hari kafirnya. Kemudian wasiban dan hari-hari di masa kecil juga tidak wajib diqadai. Wajununin dan hari-hari gila juga tidak wajib diqadai. Kecuali kalau gilanya ketika murtad, ya, atau ketika mabuk. Nah, itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada yang perlu digarisbawahi, ya. Yang pertama adalah terkait masalah orang hamil dan menyusui, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika orang hamil dan menyusui ini mengkhawatirkan dirinya, ya, tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya, maka wajib mengqadai saja. Ya, kalau yang tidak puasanya itu 2 hari, berarti ya mengqadai 2 hari, 3 hari, ya 3 hari, dan seterusnya. Tapi kalau dia itu mengkhawatirkan bayinya, ya tadi itu mengkhawatirkan dirinya, sekalipun mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, itu ya, ini wajib mengqadai. Pokoknya yang dikhawatirkan adalah dirinya. Kalau dia itu cuma mengkhawatirkan bayinya, ya, kalau dirinya tidak masalah, ya, puasa, tapi dia khawatir kalau bayinya itu nanti kurang gizi atau gimana, itu jika dia tidak puasa, maka wajib mengqadai sekaligus membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Yaitu 1 mud, ya. 1 mud itu kira-kira 1/4-nya kadar zakat fitrah. Ya, kira-kira 7 on lah itu, ya. Biar ihtiyat 7 on gitu. 7 on apa? 7 on bahan pokok makanan. Kalau nisbat sini adalah beras gitu, ya. Nah, itu. Ada juga yang disamakan para ulama, ada yang menyamakan orang yang menolong orang lain, itu. Ya, orang yang menolong orang lain, ya, terpaksa tidak berpuasa karena menolong orang lain, itu hukumnya sama dengan orang yang hamil atau menyusui karena khawatir terhadap anaknya. Artinya nanti wajib mengqadai dan membayar fidyah. Yang perlu digarisbawahi lagi adalah orang tua atau orang yang tua renta yang tidak kuat puasa dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu karena tidak mungkin untuk berpuasa, ya, maka ya tidak wajib mengqadai, tapi mengganti dengan fidyah, ya, setiap hari yang dia tidak puasa. Ya, 1 harinya itu 1 mud, ya, sebagaimana orang hamil tadi, 1 harinya satu mud. Dan ini dibayar, ya, dibayar setelah hari tersebut masuk, ya.
Nah, masuknya hari itu adalah mulai maghrib atau mulai malam. Nah, ya tidak boleh 1 bulan penuh itu dibayar di muka, ya, ditakjil, ya. Ini adalah apa namanya, ini fidyah saya untuk 1 bulan, ya, dibayar di tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau seperti itu caranya, berarti yang jadi cuma fidyah di hari pertama saja, ya, hari yang lainnya tidak jadi. Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah orang yang punya tanggungan puasa kemudian meninggal, ya. Tanggungan puasa karena udzur mungkin, kemudian meninggal. Nah, sebelum meninggal ini tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengqadha'inya, ya. Maka dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Ya, tidak mempunyai kewajiban apa-apa, atau ahli warisnya tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Nah, akan tetapi ketika dia itu punya tanggungan puasa sebab udzur, ya, ada kesempatan untuk mengqadha'i sebelum dia meninggal, ya. Nah, maka ahli warisnya hendaknya membayar fidyah hari-hari tanggungan puasanya si mayit dari harta warisannya tadi itu. Ya, 1 harinya satu mud. Ya, begitu juga orang yang puasa tidak karena udzur atau sengaja meninggalkan puasa, itu juga wajib untuk diganti dengan fidyah. Para saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait hal-hal yang bisa untuk dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.